Oke, baik. Perkenalkan, nama saya I Gede Hendra Praditayana dengan NIM 23055111160. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat kurva S di aplikasi MS Project. Yang pertama perlu disiapkan adalah aplikasinya. Pertama tampilnya akan seperti ini. Lalu kita ke New, terus File, Option, Display. Kita akan mengubah ini ke IDR karena kita ada di negara Republik Indonesia yang tercinta. Terus untuk schedule, saya akan mulai dari hari Senin. Untuk jamnya saya tidak ada ubah. Oke. Sini sekarang untuk change working time. Di sini kalian bisa masukkan hari libur, tapi saya nggak akan masukin karena saya akan buat hari kerjanya itu dari Senin sampai Jumat. Lalu klik set dice. Oke. Dan oke. Project information. Saya akan mulai di Februari 2022. Sorry, salah pencet. Oke, di sini sudah start date-nya Senin 7 Februari 2022. Tinggal oke saja. Baik, di sini kita sudah mempunyai file Excel untuk tugas kali ini. Di sini saya sudah mencari durasi-durasi setiap pekerjaannya. Sekarang kita akan menginput setiap pekerjaan ini ke aplikasi MS Project dengan cara copy biasa saja. Nah, seperti ini sampai seluruh pekerjaan sudah tercopy. Oke, setelah semua di copy, sekarang kita akan melakukan penomoran. Yang pertama kita langsung ke auto schedule dulu. Di sini ini semua centang. Nah, ini untuk project 2 ini anggap kita bikin proyek gedung. Ini untuk penomorannya. Karena tadi saya sebelumnya sudah mencari durasi di Excel, saya akan masukkan durasinya sekarang ke MS Project. Seperti ini. Nah, misal ini di pekerjaan galian pondasi menerus. Di sini didapatkan 2 hari, maka kita akan buat di sini 2 hari juga. Terus 2 meter. Begitu terus sampai selesai. Oke, karena durasi sudah saya input selesai, sekarang kita akan masukkan predecessor. Di sini saya menggunakan SS to start dan FS finish to start. Misal di pekerjaan spanduk, pekerjaan ini bisa dikerjakan berbarengan dengan
pekerjaan 3. Maka di sini kita buat 3 SS. Bentar. Semisal pekerjaan 6 ini pembuatan poster bisa dilakukan setelah pekerjaan spanduk selesai, maka kita akan buat pekerjaan menjadi 5 fs. Seperti itu. Itu dilakukan seterusnya sampai selesai. Oke, sudah. Ini saya sedikit jelaskan untuk 3 contoh seperti ini, 31 fs min 50% itu artinya pekerjaan urukan tanah kembali bisa dikerjakan setelah penggalian sudah selesai 50%. Atau pekerjaan sebelumnya sudah selesai 50%. Oke, di sini selanjutnya kita akan memasukkan resource name. Sebelum itu, kita harus menginput di resource sheet. Di Excel, saya sudah merekap seluruh pekerja dan bahan-bahan yang digunakan dalam proyek yang saya kerjakan. Di sini caranya cukup simpel sekali. Kita copy aja. Terus kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Begitu terus sampai selesai. Oke, setelah semua resource kita copy, kita akan merubah tipenya. Contoh misalnya kayak kayu kuring nih, ini kan material, maka kita ubah menjadi material. Dan contoh untuk pekerja ini atau tukang kayu pada tukang itu sudah benar di work. Dan untuk contoh misalnya profit 5%. Ini kita gunakan cost. Oke, setelah saya tadi merubah semua tipenya sesuai dengan resource-nya, sekarang kita akan memasukkan harga satuan dari masing-masing pekerja atau bahannya. Untuk pekerja, ini dirubah hours menjadi day. Begitu untuk semua pekerja hingga selesai. Untuk harga satuannya, saya sudah sempat rekap di Excel. Saya sekarang tinggal copy saja. Ya, seperti inilah. Nanti begitu seterusnya sampai selesai. Oke, baik. Sebelum kita memasukkan resource name, kita di sini bisa membuat kolom terlebih dahulu dengan cara custom field. Ini number. Lalu rename kita volume. Lalu di sini kita ke cost. Kita rename juga harga satuan. Oke. Ini kita rename juga ke harga total. Oke, untuk di harga total ini kita akan kasih formula. Untuk formulanya itu number, custom number, volume. Volume dikali dengan harga satuan. Tadi di cost, custom cost, harga satuan. Oke. Lalu kita ke bobot. Rename bobot. Di sini
Oke, ini untuk formula bobotnya, yaitu cost dibagi dengan jumlah total harga seluruh pekerjaan, yaitu tadi saya sudah lihat di Excel, yaitu sebanyak 1.700.000.000. Ya, segini dia. Terus dikali 100. Oke, oke. Ini untuk roll up-nya sum. Untuk bobotnya roll up-nya kita pakai sum, dan di harga total kita juga roll up-nya menggunakan sum. Oke. Sini kita akan masukkan volume. Terus di sini harga satuan, harga total. Sini bobot. Sini. Oke, setelah semua tadi sudah dimasukkan kolom-kolom barunya, kita akan mulai masukkan resource name. Di sini caranya itu kita bagi dulu layar laptop kita menjadi RAB dan MS Project-nya. Oke, menjadi seperti ini. Nanti misalnya saya pakai contoh di pekerjaan 2.1.2, pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng. Di sini. Nah, ini. Di sini kita akan mencari AHSP-nya terlebih dahulu. Oke, kita sudah mendapatkan AHSP-nya. Di sini pastikan task type itu fixed duration dan resource nih. Untuk mencari unitsnya, kita akan melakukan seperti ini. Kita akan cari volume dari pekerjaan pemasangan bopleng ini. Oke, di sini misalnya untuk volume pemasangan bopleng itu sebanyak 39,2. Jadi untuk mencari unitsnya sama dengan volumenya kita kunci terlebih dahulu. Ini dia. Terus kita kali dengan koefisiennya. Kita akan mendapatkan unit sebanyak 3,92. Langsung saja drag ke bawah, rumusnya sama. Nanti misal jika pekerjaannya lebih dilakukan daripada 1 hari, untuk volume ini kita akan bagi sebanyak jumlah harinya. Tapi itu hanya berlaku untuk tenaga pekerja. Untuk bahan dan peralatan itu tidak berlaku. Baik, di sini karena kita sudah bisa menentukan unitsnya, maka di sini kita akan langsung memasukkan resource name. Klik 2 kali, pastikan di advance. Ini fixed duration. Resource, kita ketik. Tadi kan kita juga sudah masukkan resource name-nya di resource sheet, jadi gampang saja. Pekerja sudah ada. Ini tukang kayu, kepala tukang mandor kayu
sebagai string waktu. Nah, karena di ASP ini terdapat dua bahan yang sama, maka untuk unitsnya kita jadikan satu saja dengan cara ditambah. Kerja ini 3,92. Begitu terus semuanya sampai akhir. Nah, di sini kita sudah selesai masukkan unit. Untuk yang terakhir kita jangan lupa masukkan profit 5%. Kita klik OK. Oke, di sini nampaknya kita perlu menambahkan kolom cost. Nah, cost yang kita dapatkan untuk pekerjaan pengukuran pasang bopleng itu sebanyak Rp3.976.505. Karena tadi kita sudah mengetahui volumenya, kita langsung saja masukkan volumenya, yaitu sebanyak 39,2. Untuk harga satuannya kita sudah input, kita dapat dari Excel, dari AHSP-nya. Untuk harga totalnya sudah langsung otomatis karena tadi sudah diisikan rumus untuk bobot segini dan cost-nya segini. Kita mendapatkan selisih 200 ribuan di antara harga total dan cost. Maka untuk menyeimbangkan mereka berdua ini, maka kita perlu memasukkan selisih itu ke profit 5% ini. Saya mendapatkan hasil Rp229.566,80. Nah, jadi untuk cost dan harga totalnya sudah stabil. Begitu terus sampai pekerjaannya selesai. Oke. Setelah resource name sudah diinput total semuanya dan cost-nya juga, dan cost dan harga totalnya sudah seimbang, maka di sini saya mendapatkan selisih di antara cost dan harga total itu sebanyak 4.000-an, Rp4.000. Mungkin di pembulatannya atau gimananya berbeda. Jadi di sini keterangannya untuk yang merah ini adalah jalur kritisnya. Seperti ini. Nah, di sini saya akan melihatkan kurva S dalam 3, 2, 1. Oke, ini bentuk kurva S yang saya peroleh dari data-data yang sudah saya input tadi. Oke, sekian selesai sudah tugas mata kuliah manajemen konstruksi. Kali ini mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang tutorial pembuatan kurva S di aplikasi MS Project ini. Semoga apa yang dapat saya berikan dapat menjadi contoh bagi teman-teman yang menonton dan mudah dipahami. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Semoga nilai A.